Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanukum, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustadzah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Karena orang yang hanya diberi sehat jasmani, ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa beribadah dengan baik dan benar, pada akhirnya tidak mampu karena cacat dari sisi rohani atau iman. Dalam hal ini adalah iman. Makanya orang-orang yang bahkan dekat tempatnya dengan masjid pun sulit untuk bergerak kakinya melangkahkan ke masjid karena tidak sehat imannya. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa hadir, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita berharap Allah limpahkan keberkahannya, jazakumullah khairan kepada para panitia dan juga para ikhwan akhwat semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Umamah Al-Bahili, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin wa hatta an-namlata fi hujriha wal hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai namlah semut yang ada di kamarnya, bahkan sampai binatang laut pun bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Artinya sudah selesai, cukup hadis ini untuk kemudian kita bisa lebih bersemangat dalam berthalabul ilmi, menuntut ilmu, karena urusan kita selesai. Ketika Allah bersolawat merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, malaikat kemudian mendoakan kita, apalagi yang kita cari dunia ini, gitu ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa berbagi. Anak hanya berbagi saja, gitu ya, catatan ataupun nukilan, ya. Dengan waktu terbatas ini, mudah-mudahan kita mendapat faedah dari apa yang disampaikan tentang kutab dalam peradaban Islam dan kaitannya dengan kitab. Jadi apa yang disampaikan ini hanya kita baca dari kitab-kitab para ulama, kemudian dinukil sedikit demi sedikit, ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau dalam tradisi keilmuan di kami, para guru wajib satu kitab diselesaikan, gitu ya. Ya, nggak boleh kita mencomot sana sini, tapi kemudian tidak tahu rohnya di kemana dari kitab tersebut. Nah, hari ini kita ingin berbagi itu, mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillah hari ini kita ketika menggali tentang kutab, bagaimana konsepnya, bagaimana dibentuk, mata pelajaran apa saja, gitu ya, bagaimana seorang guru, seorang murid dan seterusnya, itu pembahasan yang cukup panjang. Nah, alhamdulillah kita umat Islam hari ini masih meninggalkan warisan itu untuk bisa kita baca. Kita gali sejarah kutab dalam Islam itu bagaimana, dan bagaimana para ulama yang hebat itu mereka belajar di kutab, ya.
Artinya ini tidak termasuk dari kitab-kitab yang dilenyapkan oleh musuh Islam. Kita tahu tentu ketika baca sejarah, antum sudah pernah baca sejarah bagaimana musuh pasukan Tatar, ya, pasukan Mongol itu ketika nyebrang sungai membuang karya-karya ulama yang sudah tidak terhitung lagi karyanya dengan sungai kedalaman bisa mencapai 10 meter dan lebar sekian, itu dilenyapkan demi untuk menyeberangi sungai tersebut, sungai Dajlah. Silakan mencari itu sejarah itu. Dan juga tidak termasuk kitab yang dibakar oleh musuh-musuh Islam di lapangan Tripoli di Italia sana, ketika musuh-musuh Islam menjajah muslimin. Artinya hari ini warisan kaum muslimin yang bisa kita baca tentang masalah kitab ini sangat banyak, tergantung kitanya. Ya, kalau ingin tahu yang utuh termasuk pendidikan dalam Islam, kita akan dapati di karya-karya mereka. Jumlahnya sangat banyak yang bisa kita baca sampai hari ini. Alhamdulillah ya, kita hanya berbagi sedikit saja. Ini perlu dikelirkan di awal. Saya hanya menukil saja, gitu ya. Apa namanya, menjiplak, ya. Bahasa kerasnya menjiplak apa adanya. Kita tidak membahas hal yang baru. Gitu. Kalau pengembangan inovasi itu ada, tapi secara prinsip kita tetap berpatokan pada apa yang sudah dicetuskan oleh para ulama, gitu ya. Sepahami di awal. Nah, dalam kitab Tarbiyah Amrut Tarikh halaman 198 disebutkan dalam Islam itu ada namanya jenjang pendidikan, marahil ta'lim. Dan bahkan Ibnu Khaldun rahimahullah taala dalam kitab Muqaddimah itu menjelaskan berbagai macam kutab dengan berbagai modelnya. Ada timur, ada barat. Itu bahasa Ibnu Khaldun ya. Kutab di timur, kutab di barat. Ini seperti apa di Afrika, ya, di Syam dan seterusnya. Itu baca itu ada terjemahannya sekarang, alhamdulillah bisa dibaca itu terjemahannya sudah ada. Ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Lumayan tebal bukunya ya. Itu disebutkan, di sini disebutkan tangqasimu marahil ta'rif fi ayamina fi mudamudwal ila atba. Jadi kebanyakan jenjang pendidikan itu di hari ini sebagian besar ada 4. Jadi dia level gitu ya. Kalau di kita ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Itu yang disebutkan taklim al-ibtidai SD ya kan, taklim sanawi SMP, kemudian taklim jami'i itu jenjang SMA-nya, al-abkhas wa dirasat al-uliyah, dan kemudian jenjang universitas gitu ya. Kemudian kalau tadi jenjang level, sekarang tempatnya. Jadi kita ketika belajar sejarah Islam, bagaimana ulama membangun pendidikan Islam, mereka itu juga mendirikan namanya lembaga-lembaga pendidikan, ataupun bahkan tidak hanya lembaga, di rumah-rumah pun jadi, gitu ya. Tetapi dalam kitab-kitab tarikh sejarah itu disebutkan dulu ulama Islam itu sebelum yang dikenal kita hari ini ada SD SMP itu, mereka belajarnya di kutab, tempat pertama untuk belajar anak membaca dan menulis. Ya, jadi dulu nggak kenal itu apa SD, ada apa SMP gitu ya. Tapi mereka mengenal istilah kutab. Kemudian ada al-qusur, ini istana, anak para pejabat, anaknya khalifah gitu ya. Itu belajarnya di istana, qusur. Khawani Telwar Rokin, dia toko-toko buku di perpustakaan itu selain menjual buku, tempatnya bisa dipakai untuk belajar. Ya dimanapun mereka belajar, bukunya bisa dipinjam, tapi nggak boleh dibawa pulang ya. Dipinjam boleh, baca di situ. Kau belajar membahas apa di situ bacanya. Nah itu. Yang keempat ada salunat al-adabiyah, salon kesutraan, maksudnya sanggar seni gitu ya. Dulu belajar di situ juga. Itu kalau bicara sejarah ya, ada datanya, silakan bukunya dibaca ada.
Nah, nanti antum berbagi dengan kita bagaimana sejarah pendidikan hari ini, SD SMP itu pencetus awalnya siapa dan seterusnya. Kalau saya bicara tentang sejarah dalam peradaban Islam ya. Kemudian kapan munculnya Kutab Al-Baladuri, ini ahli sejarah ya. Beliau menukil atau membahas tentang kemunculan Kutab, bahwa Kutab ini muncul atau dikenal sebelum munculnya Islam bahkan. Artinya sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, Kutab itu sudah ada. Kemudian beliau membawakan buktinya apa? Maka di Mekah itu ada sejumlah orang yang sudah mengenal baca dan tulis. Kita tahu sejarahnya Abu Sufyan itu masuk, ya, pemimpin Quraisy yang memusuhi Nabi, permusuhan yang sangat sengit dengan Nabi SAW. Abu Sufyan yang nanti masuk Islamnya di akhir-akhir gitu ya, radhiyallahu anhu, itu termasuk diantara orang yang bisa baca dan tulis. Makanya Al-Baladuri, lah ini kalau bisa baca tulis terus dari mana belajarnya? Yang gitu. Disimpulkan bahwa mereka itu belajarnya di Kutab, kan? Terus kemudian mereka juga ada intensitas dalam perdagangan. Kan surat Al-Quraisy jelas menjelaskan tentang bagaimana Quraisy itu mereka adalah orang-orang yang aktivitasnya berdagang, kan? Surat Quraisy itu ke Syam dan ke Yaman. Nah, karena tujuan perdagangan ini kalau orang nggak bisa baca tulis nggak kebayang, kan? Untungnya berapa, ruginya berapa, nggak kebayang, gitu ya. Jadi ini menurut ahli sejarah Al-Baladuri dalam kitab Futuhul Buldan dan seterusnya. Nah, dalam Islam itu orang yang pertama mengumpulkan adalah Umar bin Khattab. Pertama kali mengumpulkan anak-anak untuk belajar di Kutab. Artinya ya sebelum Umar sudah ada. Hanya nanti dalam Islam itu tentu ada perkembangan. Kalau dulu belajarnya tulis ya akhirnya belum sehingga nanti di dalam Islam dan juga akhirnya ilmu-ilmu Islam ya. Dan kemudian ja'ala rizqahu ilmal, jadikan rezeki dalam arti untuk gurunya itu dari masa Umar bin Khattab. Makanya nanti ada yang ini ada kaitannya dengan ini di Kutab itu bagaimana supat dana. Tadi sudah panjang lebar gitu ya, bicara tentang perekonomian atau wakaf yang menopang pendidikan dalam Islam. Jadi apa namanya, meminta-minta. Kita dalam Islam nggak ada, bahkan yang sebaliknya Baitul Mal orang-orang muslim itu malah dimintai untuk membantu negara dalam sejarah gitu ya. Dan udah dikit-dikit aja ya, tuh karena bisa bahasa Arab semua deh, di-share aja lah, tidak ya, share aja, baca sendiri. Intinya adalah tempat-tempat pengajaran baca dan tulis sudah ada, bahkan itu sebelum Islam. Secara fungsional diajarkan baca tulis, secara konsep sudah ada, cuman penamaannya pada waktu itu belum semasyhur Kutab gitu ya. Tempatnya sudah ada, mau dinamakan tempat apapun itu, tapi secara aktivitas sudah ada. Itu makanya dikuatkan nanti bahwa Kutab itu baru muncul di dalam Islam. Maksudnya nama ini baru viral gitu bahasa kita ya, baru ngetren itu di masa-masa Islam. Tapi sebelum itu sudah ada aktivitas baca tulis, sudah ada di tempat manapun gitu ya. Itu juga ada di kitab Al-Katatib fil Haramaini Syarifain
Ya banyak kan rujukannya tadi dari awal tadi sudah berapa itu. Terus dibaca semua itu. Nah, kutab sendiri apa? Kutab itu jamaknya katatib, jamaknya katatib. Bentuk plural ya, jamak banyak. Kutab-kutab. Kutab itu kalau tidak ada harokatnya, tulisan zaman dulu kan nggak ada harokatnya. Bisa dibaca dua, bisa dibaca kitab dan kutab. Kalau kitab kita tahu, kitab yang kita pegang, kita baca itu ya Bulughul Maram, ada Bulughul Mufrad itu kitab. Kalau kutab, kutab apa? Ada dua tuh, karena unik ya belajar bahasa Arab. Kutab itu ada dua, ini bisa jadi bentuk jamak atau bisa jadi dia bentuk mufrad. Kalau jamak berarti apa? Jamaknya katib, penulis. Kalau mufrad tempat untuk belajar baca dan tulis. Nah, begitu ya. Makanya nanti ada kaitan erat antara kutab dengan kutab, bahwa kutab itu aktivitasnya adalah menulis, baca dan menulis, gitu ya. Nah, kemudian kata penulis Al-Khatib Al-Haramain mengatakan kutab itu adalah maudhi ta'limil qiraah wal kitabah, tempat untuk mengajarkan baca dan tulis. Terusnya intinya itu tempat yang kita garis bawahi adalah tempat, karena kita bicara tentang lembaga pendidikan yang dinamai dengan kutab. Lanjut ya. Kemudian secara perkembangan hari ini sampai hari ini bahkan muslimin kemudian mencetuskan dua model kutab. Yang pertama kutab khusus, khas ya, yang hanya mengajarkan baca tulis saja, tidak ada yang lain. Dan itu kebanyakan di manazilil mu'allim, di rumahnya para guru. Sama kayak dulu anak juga ketika di kampung itu sore ngaji, paginya sekolah di SD, nanti malam atau sore bahkan 2 kali gitu. Sorenya ngaji TPA, malamnya ngaji lagi di rumahnya guru, ngaji kitab kuning gitu. Kecil-kecil ya dengerin aja gitu, walaupun belum bisa baca. Intinya ini masih tergambar gitu loh di masa saya dulu gitu, khususnya ketika di kampung itu masih terasa banget bahwa kutab itu ya sebenarnya kayak gitu. Para kiai, para sesepuh itu meneruskan tradisi para ulama. Dalam hal ini konsepnya seperti konsep kutab, persis gitu ya. Di rumah para ulama, masih di rumah-rumah gitu ya. Itu yang khusus. Kemudian ada kutab yang umum, adalah kutab yang apa namanya, li ta'limil Quran. Nah, kemudian tadi selain baca tulis itu ada mengajarkan Al-Quran, baca, bagaimana mengucapkan huruf-huruf dan seterusnya sampai bisa baca, sampai bisa menghafal, dan ilmu-ilmu dasar dalam agama Islam. Ya, ilmu rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Wa kana makanahu fil masjidi ghaliban, dan tempatnya biasanya ada di masjid kebanyakan. Ya, tergambar ya, kutab ada umum dan khusus. Kutab adalah tempat tadi sebelumnya. Nah, lanjut ya. Anak sekarang usianya berapa ketika masuk di kutab itu? Ada dasarnya juga ketika kita menentukan seharusnya anak yang di kutab itu sekian usianya. Nggak kemudian ngarang, udahlah karena mungkin sudah dewasa atau mungkin bisa nalar dan sebagainya. Tidak, kita ada dasarnya, yaitu hadis Nabi SAW, alimu auladakum sholah idza kanu bani sab'in, ajarkan anak-anak kalian sholat ketika usianya 7 tahun. 7 tahun untuk ngajarin sholat. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa ngajarin sholat, aktivitasnya full kerja, anak-anak harus diserahkan kepada ahlinya.
Tes. Ya. Kita ulangi bahwa untuk menentukan umur berapa anak di kitab itu kita ada panduan, baik dari keterangan para ulama maupun dari hadis Nabi. Tidak asal-asalan ketika menentukan gitu ya, atau mensyaratkan anak umur berapa ketika harus berada di kitab. Makanya nanti kembali ke awal, usia anak 0 sampai 5 tahun itu ya, sampai 6 tahun itu harus diasuh oleh gurunya. Enggak ada penitipan anak kemudian nanti disekolahkan di mana. Itu tanggung jawab orang tua. Ya. Dan tidak ada lembaga pendidikan yang dalam Islam yang saya pelajari, yang saya baca itu anak usia sebelum ini mereka ditempatkan di lembaga pendidikan. Jadi clear bahwa dalam Islam ada tempat namanya kitab dan itu untuk usia anak ketengah 5 tahun ke atas. Ya. Gitu. Wasabi sinun yabda indah fi dukhulil kitab. Wasinun yantahi ba'daha. Ada usia awal masuk dan usia kapan berakhir belajar di kitab ini. Ya, disebutkan oleh Al-Qabisi dan sebagainya. Intinya kita ada panduan dalam hadis ini tadi sudah disebutkan. Kebanyakan dalam sejarah yang ditukil oleh Tobaqat Al-Atba gitu ya, itu yadfa'una ilal mu'allimin fi sinil khamisah was-sadisah, rata-rata menyerahkan anak dalam arti tanggung jawab orang tua untuk memilihkan guru yang kemudian dia bisa belajar di tempat barunya itu berinteraksi dengan seorang guru itu di usia 5 sampai 6 tahun ya. Itu usianya, usia. Kemudian kapan keluarnya atau selesai belajar di situ, yaitu ketika sudah selesai menghatamkan Al-Quran, baik seluruhnya secara 30 juz ataupun sebagian. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika belajar. Yang lain itu kan masih nunggu sampai khatam, tapi Imam Syafi'i tidak. Makanya Imam Malik itu mengadakan majelis seperti ini selalu memberikan syarat. Fulan, sudah baca Quran belum? Dulu baca itu maksudnya menghafal seluruhnya. Misalkan ditanya belum, balik lagi ke kitab, gitu ya. Imam Malik itu ya rahimahullah ta'ala itu ketat sekali ketika ingin bermajelis dengan beliau. Artinya memang dalam hal ini syarat untuk kemudian dia menjadi seorang ahli fikih ataupun ahli Al-Quran, ahli tafsir dan sebagainya. Di tradisi para ulama dulu, bahkan di zaman Imam Malik, anak itu betul-betul harus punya hafalan, harus menghafal Al-Quran, baik seluruhnya atau sebagiannya, begitu ya. Makanya ada anak kecil nih Imam Malik, dan itu Imam Syafi'i, kok bermajelis dengan beliau, dan ternyata memang layak, pantas untuk berada di tempatnya karena sudah selesai di saat teman-temannya masih belum menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, gitu ya. Itu ringkasan aja itu di Hilyah Aulia karya siapa? Ya, ini kitab masyhur ya. Kemudian pemisahan antara laki-laki dan perempuan ini jelas ya, ikhtilat mati ini. Nah, jadi ini juga diterapkan wajib ya, bahkan di kitab itu harus ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Haflu takharruj, ada namanya wisuda. Nah, itu wisuda Al-Quran setelah tasmi ataupun sidang tahfidz dalam tradisi keilmuan ulama Islam itu ada wisuda ya. Karena min hadis salafus saleh, di antara petunjuk salafus saleh adalah ketika hafidhas sabiyul Quran, anak menghafal Al-Quran, dan Al-Quran dihafal itu tidak mesti harus 30 juz, bahkan wisuda tahfidz 3 juz gitu. Dalam sejarah ini bisa dibaca ya. Saya menemukan itu memang di kitab-kitab ini Al-Jami' fi Kutub Adabul Mu'allimin.
Ternyata tidak harus 30 juz wisuda tahfidz itu. Gitu. Pokoknya dia sudah menghafal bahkan 1 juz 2 juz wisuda. Gitu ya. Batakharaja minal kutab, ketika sudah keluar dari kutab. Jadi ada dua tuh. Yang pertama adalah anak punya hafalan mungkin 1, 2 juz, 3 juz. Dan yang kedua adalah ketika sudah selesai keluar dari kutab. Itu dari Islam ya. Dari Islam. Bisa dibaca loh ya kitabnya atau sumbernya. Kemudian sana'u lahu walimatan syukran lillahi ala taufiqih. Mereka membuat semacam walimah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Dan dalam tradisi keilmuan Islam dinamakan walimatul khidaqah. Itu istilah gitu ya, walimatul khidaqah yang itu sudah masyhur di kalangan para ulama. Haya istimaiyah. Berikutnya adalah tentang kehidupan sosial. Bahwa kutab tidak boleh terpisah dari terpisah menjadi bagian dari masyarakat, eksklusif gitu ya. Makanya nanti dalam pembangunan, dalam apapun gitu ya, masjidnya harus bisa diakses, sekolahnya harus bisa diakses. Dan dalam sejarah Islam bahkan ketika Ibnu Tulun di sini ya sedang sakit, ini orang masyhur ya, wali Mesir, gubernur Mesir. Ketika sakitnya sangat parah, anak-anak itu bahkan dikumpulkan keluar untuk mendoakan Ibnu Tulun. Bahkan ketika ada masa paceklik yang lama, istisqa, minta hujan, anak-anak juga dikerahkan berbaur dengan masyarakat. Bahkan juga ketika ada yang meninggal dunia, gitu ya, seorang alim yang terkenal, kemudian disolatkan jenazah di masjid, anak-anak diikut sertakan untuk berbaur dengan masyarakat. Dalam hal ini menghormati sang alim tersebut. Itu dalam gambaran secara kaitannya kutab dengan kehidupan sosial masyarakat. Kemudian perhatian terhadap kesehatan, jelas ya. Itu terbatas ya. Kita langsung aja ya ke, kan tadi gambaran ya, itu bukan utuh sih ya, sebetulnya hanya nukilan saja ya. Mohon maaf ya, nggak mungkin gitu ya membaca semuanya dalam arti apalagi kitab aslinya. Tapi sudah tergambar minimal ya, nanti bisa dipelajari. Kalau mau ya ada kitab-kitabnya. Makanya di kitab itu harus ada dewan syariah, dalam arti harus orang yang bisa membaca teks Arab. Kalau nggak bisa repot, makanya belum banyak buku yang diterjemahkan itu loh. Bahkan apa coba buku Al-Katatif Haramain belum ada terjemahan. Talbiyah Abdul Tarikh, bahkan saya menemukan terjemahan itu lawas tahun 75. Itu bahasa ejaannya masih lama ya. Guru-guru riset, ini gimana, bingung. Ya misalkan saja itu J itu Y gitu kan. Kalau ejaan dulu kan ya. Itu ada terjemahannya, itu sudah sangat lawas sekali. Intinya masih sedikit lah. Kalau kita menggali sejarah kutab, konsep kutab, bagaimana guru-gurunya, bagaimana muridnya, bagaimana support dananya, macam-macam itu hanya ada di, maksudnya masih banyak kitab-kitabnya yang berbahasa Arab. Kalau nggak ada yang bisa membacakan, repot jadinya. Kita mau belajar di mana? Nah, kalau kita mau paling Ustaz, bukunya bahasa ini apa? Kasihnya Arab lagi, bahasa Arab, baca sendiri, repot. Mau menerjemah nanti butuh jasa penerjemah, ya lama gitu. Gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang bagaimana kurikulum ya, atau muatan pelajaran yang akan diajarkan di kutab. Secara umum adalah iman, Al-Quran, dan adab. Hanya itu, tiga itu gitu ya. Atau setelahnya di sini adalah al-iman qabla al-Quran, iman sebelum Al-Quran. Itu berdasarkan atau landasannya adalah hadis Nabi SAW dari Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazamirah. Dulu kami membersamai Nabi saat kami masih pemuda yang
baru tumbuh gitu ya. Remaja ya, muda yang baru tumbuh. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka dulu itu ketika bersama dengan Nabi kami belajar apa? Iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Summa ta'allama al-Qur'an fasdadna bihi imana, kemudian barulah kami belajar Al-Qur'an dan dari situ bertambahlah iman kami. Ini rawahu Ibnu Majah bi sanadin sahih. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak belajar iman tanpa Al-Quran? Ya, mungkin nggak? Ikhwan, mau belajar iman nih, tapi Al-Qurannya nanti dulu. Nggak kebayang kan? Nah, makanya ini harus dipahami secara komprehensif, secara utuh. Ini maksudnya apa? Yang namanya belajar iman itu sumbernya terdengar dari Al-Quran. Benar nggak? Setuju ya? Belajar iman itu sumbernya jelas. Hal-hal yang gaib semuanya ya ada di Al-Quran dan ada di hadis. Maksudnya apa? Kemudian kalau belajar iman sebelum Al-Quran itu adalah belajar apa? Menumbuhkan iman, menanamkan iman kepada anak sebelum nanti belajar ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu kan banyak, ilmu tajwid, ya, tahsin tajwid, membaca, kemudian tafsir, kemudian hukum-hukum. Nah itu maksudnya. Jadi anak-anak itu di awal tidak diajari itu, tidak diajari hukum, zakat, puasa, tidak diajari itu dulu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, bacaan ini, tafsirnya apa, pemahaman ini ya, gitu ya. Tapi diajarkan iman, interaksi dengan alam sekitar, dan kemudian dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja rujuknya Al-Quran, cuman caranya beda. Kalau hari ini kan diajari atau istilahnya transfer ilmu lah, gitu ya. Di anak itu diajari rukun iman ada berapa? 6. Suruh ngapalin. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rukun Islam berapa? 5 dan seterusnya. Kemudian itu dihafalin. Baru diujikan ketika sudah selesai semua lulus, dapat nilai 100. Belajarnya bukan begitu, gitu. Bukan belajar iman, bukan begitu maksudnya. Gitu. Terus gimana? Ya kita lihat bagaimana Nabi dulu mengajarkan para sahabat ini iman sebelum Al-Quran. Atau paling tidak kita melihat karakteristik dari ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Yang ini nanti larinya ke Makkiyah dan Madaniyah. Kalau antum belajar ulumul Quran, itu pasti ya kan ada pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat-ayat Makkiyah yang secara urutan itu tentu yang pertama, itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan iman kepada para sahabatnya. Kemudian juga Rasulullah SAW menguatkan para sahabat dengan hal itu. Itu ya. Nah, ini ada riwayat Bukhari tentang ayat ya. Kita mengaplikasikan ayat atau ingin menumbuhkan keimanan ini melalui ayat-ayat yang dikenal dengan Makkiyah. Jadi full ya. Kita ingin mengajarkan iman, kita ingin menanamkan keimanan kepada anak. Yang kita bedah pertama kali adalah tentang ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat Makkiyah. Makkiyah itu kan kebanyakannya adalah ayat kauniyah, ya kan? Ayat kauniyah itu apa? Yang berbicara tentang alam, tumbuhan, matahari, bumi, kan? Langit, kemudian laut dan sebagainya, hewan-hewan bahkan itu kauniyah. Yang kedua adalah kenapa saat ganti-ganti saat? Bisa ulangi lagi. Ketika ingin mendapat gambaran yang benar tentang ngajarin iman, maka lihat bagaimana dulu ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dalam ini adalah Makkiyah. Full Makkiyah itu isinya tentang keimanan. Semua ayat itu kita isinya tentang keimanan.
Nah, ayat makkiyah itu karakteristiknya atau tema umumnya adalah kauniyah. Kauniyah itu ya bisa tentang alam tadi, matahari, langit, bumi, vitamin, kemudian tumbuhan, hewan dan seterusnya. Itu nanti kita dapati banyak, bahkan di juz 30 ada banyak sekali. Itu. Kemudian yang kedua adalah kisah. Bukankah di Quran juz 30 makkiyah juga ada kisah? Banyak kan? Kisah tentang Ashabul Fil, tentang Abu Lahab. Bahkan itu porsinya sangat besar sekali. Para ulama sejarah menyimpulkan bahwa kisah itu dia sepertiga Al-Quran. Artinya porsinya sangat besar sekali. Kalau ngajarin anak, iman ya dengan kisah itu. Ini selain dengan kaumnya tadi ya. Makanya nanti kita diajari juga. Bahkan ada modulnya, namanya modul alam dan modul manusia yang diambil dari 30. Itu ya, aplikasi dalam praktek di lapangan seperti itu. Nah, kita baca hadis Bukhari dari Aisyah Mu'minin radhiyallahu anha, "Ila man nazala Allah man nazala minhu suratan min al-fasl fiha dzikrul jannati wan nar." Sesungguhnya pertama kali ayat yang turun tentang ayat mufassal atau surat mufassal. Surat mufassal itu ada surat Qaf ini ya, sampai Anas. Itu bicaranya tentang surga dan neraka. Gitu ya. Hatta idza saban nas ila Islam najal haram sampai manusia dalam ini kaum muslimin sudah kuat imannya, baru nanti bicara tentang halal. Jadi kita nggak kebayang orang baru masuk Islam atau dulu ketika Rasulullah menerapkan awal dakwahnya bahwa pertama nggak kebayang, nggak ada yang masuk Islam nggak mau. Berat, apalagi itu tradisi jahiliyah yang sangat kental sekali. Penurunan ayat Al-Qur'an aja itu bertahap. Kan awalnya dikasih tahu ini ada manfaat, ya kan? Hanya ada madarat, mendiharapkan itu. Kedua, turun ayat Al-Qur'an isinya tentang larangan untuk minum ketika tidak sholat. Setelah sholat nggak apa-apa minum Al-Qur'an, gitu ya. Terus pada akhirnya yang terakhir adalah ya bahwa Al-Qur'an itu bukan berdarah, sehingga matikan tumpah dengan Al-Qur'an saat itu ya. Kamu tahu kan sejarah itu kan? Artinya bertahap gitu. Sama dalam pendidikan anak pun juga bertahap. Nggak bisa dari awal sudah diajari hukum-hukum Islam, minara, larang dan sebagainya. Tahu masa niat lainnya. Berat sekali. Ada tuntutan-tuntutan yang luar biasa. Nggak kebayang lah kalau anak diajari hukum-hukum Islam ya. Makanya nanti di praktek lapangan itu ada anak sholat, akhirnya teman-temannya saya doakan jualan, ya kan? Belum di tojol kan yang depan di tendang dan sebagainya. Itu fenomena yang memang saya dapat sendiri di berbagai masjid anak-anak seperti itu. Karena tidak disentuh dari sisi imannya tadi, hanya diajari Islam. Kalau ditanya, ini wajib nggak wajib tahu? Rukun Islam, rukun sholat, nggak suka sholat, jangan hanya itu, nilainya 100 gitu. Cuma kan praktik di lapangan, kenapa bisa begitu ya? Masalahnya di mana gitu? Ini jadi PR ya. Nggak besar. Ada yang salah ini pasti ada yang salah ya. Dari sisi urutan tadi, gitu ya. Kemudian saya tasawwur qamar kalau seandainya itu pertama kali adalah dengan itu qamar, ya kita nggak akan mampu. Itu seterusnya ya, banyak baca nantinya. Lanjut saja ya. Ini ada juga riwayat Baihaqi dan Al-Hakim dan disahihkan. Kemudian secara isinya sama ya. Dari penguatan tadi hadis yang pertama bahwa titik seorang sahabat tadi, para sahabat yang mengatakan bahwa dulu kami itu belajarnya iman sebelum Al-Quran. Maksudnya tadi ya, belajar hal-halnya, belajar macam-macam gitu. Ya tajwidnya, tasihnya. Bukan berarti itu tidak dipelajari, dalam Islam dipelajari paralel jalannya bareng. Bareng. Masalahnya sekarang itu adalah ketika sudah jadi
ahli Quran. Ahli Quran aja maknanya sudah ada distorsi. Ya, intinya ada penurunan lah. Ahli Quran hanya hafal Quran 20 juz ahli Quran. Yang sebetulnya dikhawatirkan oleh para sahabat dan juga para ulama yang lain itu adalah ketika anak sudah 30 juz kemudian tidak belajar hal-halnya itu maksudnya ya, belajar Qurannya sampai jadi mungkin sampai sebagainya, akhirnya malah kemampuan ini dijadikan sebagai rasa untuk mendapatkan dunia. Berarti nggak boleh ya. Itu bagus menghafalkannya. Cuma seketika orang tidak bisa mengarahkan sang anak untuk belajar jalan yang benar dalam arti baca Quran bukan untuk itu. Nah, sebenarnya dari ini sudah hafal Quran malah dapat hadiah uang. Kemudian itu terus ada fokus di situ. Artinya kita justru menjerumuskan dalam tujuan yang bahaya sekali. Sebetulnya anak-anak itu dari awal sebenarnya belum kuat ya. Yang dari ini niatnya sangat melenceng jauh. Padahal Al-Quran itu apa? Jelas kan? Kita petunjuk. Jadi ya sudah petunjuk bukan sekedar untuk apa. Gitu loh. Itu kita akan mendapat perbedaannya di situ nanti. Ketika ini luar biasa. Makanya kita mati-mati jangan sampai anak ketika sudah peraturan ya tidak kemudian ditinggalkan kepada yang berikutnya, karena dalam sebetulnya nanti dalam materi ini ada juga hafid tanda awal dalam buku lama banyak ya kitab-kitab kata ulama yang menempatkan bagaimana hafalan ini itu dalam Islam harus ada hafalan itu. Cuma dalam hal ini menjadi seorang hafid itu adalah tanda awal, bukan tujuan. Hari ini kalau ada tujuan kan, sudah Quran sudah beres, sudah bukan datang orang tuanya, ya uang gampang gitu ya, dengan begitu lomba-lomba dan seterusnya. Hari ini bahaya sekali. Ulama menjadikan tanda awal itu, artinya setelah Quran jelas jadi belajar di dunia yang lain, sampai jadi ahli di bidang tertentu bahkan. Kalau sudah jadi ahli Quran harus jadi ahli lagi yang lain, ahli kedokteran lah, ahli kimia. Artinya dengan Qurannya itu dia bisa menjadi seorang ahli gitu. Itu tujuan intinya kan supaya itu Allah SWT memakmurkan bumi, bukan untuk kemudian tadi di lomba-lomba tadi dia maaf ini harus clear gitu ya. Itu maksudnya. Makanya jalannya kata paralel, hafalan harus ada, tapi untuk menanam iman juga harus berjalan. Jangan sampai kemudian jalan salah satu ditinggalkan, yang ini kemudian yang ini ditinggalkan. Harus barengan jalan, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau bicara buku atau kitab tadi ya, kan kitab. Artinya bukan kita meneliti ataupun larang ya, ataupun apalah. Intinya kita jiplak aja padanya. Ulama sudah tulis kitab namanya Al-Jami' Syu'abil Iman. Iman itu sebetulnya bisa diukur nggak sih? Bisa diukur nggak? Ya, itu beriman, enggak gitu ya. Bisa diukur nggak? Kan doa itu, nggak bisa. Yang benar lah. Bisa diukur. Emang sholat, puasa, haji, dan seterusnya itu kita anggap bukan bagian dari iman gitu. Bagian dari iman, ya. Bahkan benar-benar Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini gitu ya, al-imanu sab'un situ tasawwuf nasubah ya. Maka itu Rasulullah besar. Iman itu ya 60-an atau 70-an lebih siapa? Yang paling tinggi adalah itu la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Artinya bisa kita ukur orang itu beriman atau enggak. Ketika ada duri di jalan, nah dia aja, berarti ya ini masalah di imannya. Ya. Tapi kalau disingkirkan, ya itu betul orang beriman. Atau ketika kita lihat dia sholat, secara dohir kan, namanya pada manusia secara dohir bisa diukur, bisa beriman. Makanya nanti ketika bicara tentang iman, kurikulum yang ada di kitab itu kan mengambil dari kitab juga. Al-Jami' Syu'abil Iman itu sebetulnya kalau buku aslinya ini panjang
keterangan atau takbirnya lumayan ya, jilid ya, kuat dibaca gitu ya. Belum lagi menimbulkan mereka, belum lagi mengaplikasikan ke anak. Gimana ini? Luar biasa ini ya. Tugas para guru ini, tugas kita semua lah ya. Jadi nanti di kitab Fathul Iman itu isinya adalah 77 cabang ya dalam kitab ini. Tentu saja dimulai dari rukun iman yang 6 itu, dan puncaknya adalah iman kepada Allah dan hari akhir, karena Nabi mengatakannya. Bahkan di ayat juga banyak. Rasulullah itu sering mengungkapkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Rasulullah menyebut dua iman ini aja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pada Quran dan seterusnya. Ya. Artinya itulah yang kemudian jadi acuan bahwa puncak iman itu adalah kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau sudah dua ini, yang lain begini saja. Hari akhir, namanya hari akhir. Ngabarinya dari siapa? Dari Rasul, berarti kepada Rasul masuk. Kemudian manusia apa? Malaikat. Kemudian tercatat di mana informasi itu di dalam kitab. Ya. Sudah, berarti puncaknya di situ. Tapi kalau kita belajar rukun iman, cabang iman, itu semuanya dibahas. Ini kasannya ya. Pertama adalah kabul bin Allah, ada hubungan dengan Allah, termasuk ibadah, akidah, kabul bin nas, muamalah dan seterusnya ya. Ini di bagian paling bawah ya. Kemudian yang dari dua hal ini. Kemudian ada iman itu kan menurut Rasulullah ada 3 ya. Ada yang dalam hati, jatuh dalam lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ketika kita ini membahas tentang ini semua, itu jumlahnya dari 24. Yang bicara tentang hati, gitu ya, iman dengan hati, atau 24%. Dengan lisan itu ada 8 bahasan. 10%. Kemudian jawari itu ada 38%, atau porsinya paling besar 55% ya. Jadi itu jelas itu. Yang belajar iman nggak mereka-reka gitu. Gimana ya caranya ya? Atau targetnya seperti apa? Banyak sekali di Quran, di hadis. Yang sulit itu adalah membahasakan Quran ke anak, buat guru-gurunya dan seterusnya. Tugas bersamanya. Itu secara umum gambarannya ya. Iman bisa diukur. Ya sebagian bisa diukur, sebagian memang tidak bisa karena ini tak baik. Kalau itu bisa lagi tadi. Mengamalkan dan menumbuhkan iman. Kita sepakati ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Berdasarkan ayat Al-Fatah, "Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang mukmin agar bertambah keimanan mereka dengan iman yang sebelumnya. Ma'imani. Ini menunjukkan bahwa iman itu perlu untuk ditanam dan juga perlu ditumbuhkan, ditingkatkan, ditambah. Ini yang tadi saya sebutkan tadi ya. Gimana belajar iman? Ayatnya jelas kita mutia. Juga nanti dibahas saja tema-tema besar. Jadi contohnya ya, mengaitkan dengan ayat kauniyah. Dalam surat Qaf itu disebutkan. Apa yang dulu sama ikhwan kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma dan seterusnya ya. Jadi Al-Quran itu ketika baca, ketika berbicara tentang ayat kauniyah yang berbicara tentang langit, bumi, alam semesta, ya, lautan dan tumbuhan hewan itu tidak seperti para saintifik, para sains ya. Mereka bicara tentang kehebatan ketika sudah meneliti dalam laboratorium ataupun apapun itu penelitian kosong dari keimanan. Itu yang membedakan. Jadi sudah wow hebat, ya. Tapi ketika makanan apa itu yang sudah basi dimasukkan dalam plastik, kemudian tiba-tiba dalam beberapa hari muncul hewan,
hebat banget ini gitu. Jadinya apa namanya, jauh lah itu dari keimanan itu, bahwa itu adalah semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya ya, nanti belajar mengaitkan semua ayat-ayat yang silaturahminya itu dengan keimanan. Quran sudah mencontohkan ya. Ya, kemudian dalam ayat ini Allah turunkan dari langit air berkah, kemudian kami tumbuhkan tanam-tanaman, ya. Kemudian dari apa namanya pohon kurma yang punya mayang-mayang yang indah sebagai rezeki. Ini manfaat semua ya, bahwa Allah ketika menciptakan semua itu manfaatnya luar biasa. Tapi kemudian ditutup, gitu. Menutupnya ini luar biasa. Dan dari kalkul kayak begitu nanti kan yang dibangkitkan ini di dalam hari akhir kan. Orang gimana sih di masa kita mau dibangkitkan lagi setelah mati? Gimana caranya? Dilihat aja itu. Rumput-rumput yang sudah kering, sudah kemalau panjang, ketika hujan dulu, itu bisa tumbuh lagi. Jadi seperti itu cara nanti dibangkitkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu contoh dalam ayat banyak ya. Ini dalam 30 kalian tuliskan dengan ta'ami, manusia itu hendaknya melihat makanan yang dia makan itu berasal dari mana. Itu berita Allah kan. Artinya memang Allah itu menyuruh kita menggunakan akal kita bagaimana berinteraksi dengan alam ini. Makanan itu dari mana? Anda saudara air ya. Kami menurunkan air di langit itu. Dari turunnya air itu sakot makan besar kok kami hiburkan ya, tanah yang tandus. Baru kemudian sahabat nanti akan kami tumbuhkan biji-bijian. Ini ada inspirasi lain bahwa dalam mendidik iman itu dibutuhkan namanya proses yang sangat panjang. Ya, kayak petani lah. Berarti kita bicara petani ya. Ini bicara tentang petani. Gimana petani itu ini menanam. Wah, luar biasa ya. Terus menyiapkan bibitnya, harus dengan air menumbuhkan tanahnya, macam-macam. Proses awal itu lama. Tapi nanti ketika sudah siap semua segalanya itu, tinggal biji diletakkan dimanapun akan tumbuh. Ini ada kata yang tersirat ya, ahli tafsirnya silakan baca nanti. Kata summa di sini ya, di ayat 26 dengan kata fa. Itu sudah bedanya jauh. Summa itu jedanya lama panjang. Ya, summa bedanya panjang. Tapi kalau fa itu saat itu juga. Artinya langsung gitu. Ketika semua sudah siap, bukan tanami bijian apapun langsung bisa tumbuh. Proses penanaman iman ini cukup luar biasa ya, luar biasa. Apalagi ada di dalam anak-anak ini pengalaman jadi orang guru gitu ya, maksud saya sendiri gitu. Memang nggak mudah, tapi hasilnya nanti gitu. Anak itu ketika dia sudah siap dengan segalanya gitu. Persahabat juga sama kan, mau jihad atau apapun ya sudah siap karena itu yang diinginkan gitu. Ini banyak hal ya bisa digali dari ayat ini. Pertama yang kedua kisah juga harus rajin. Ya asal ngarang kisah, teman-teman bisa berkisah, gitu. Bisa takayul, bisa wafat, nggak bisa. Kisah yang maksudnya kan ada edukasi menulis ya, tapi memang banyak sesuatu yang sifatnya itu Israeliat. Itu harus rajin juga, nggak asal-asalan. Ada proses Qur'ani, ini kisah-kisah Al-Quran. Ya, kita para nabi tentunya ya. Kemudian Al-Mustafa di proses Al-Quran itu juga itu panjang-panjang ya, sudah bukunya tebal-tebal, sudah ada terjemahan yang beberapa yang terjemahan yang dua gini-gini itu belum ada namanya. Dan proses sabiqin itu kan bisa ya orang sholat dan tidak sholat ya. Ya Qalu itu yang sholat itu kan Luqman, Dukornel ya, asal bukaku dan seterusnya itu dibahas semua.
istilahnya kalau perusahaan kita untuk menggali atau untuk diajarkan kemudian jadi kurikulum itu kita nggak kekurangan, sudah sangat banyak. Kurang apa coba ya? Kita bisa menyeleksi itu. Itu tadi dibutuhkan orang ahlinya. Orang ini ya, orang yang bisa Arab dan dua lain tidak bisa baca bahasa Arab. Praktek ibadah juga sama. Praktek ibadah ini kita nggak ngajari di awal. Rukun sholat ada nomor 12 semuanya ya. Enggak begitu. Ini hadisnya ya. Bagaimana dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ngajari wudhu. Bahwa beliau ketika ngajari wudhu tampilkan wadah untuk wudhu, kemudian wudhu sebagaimana Nabi SAW wudhu, dan kemudian mengatakan seperti inilah wudhuku. Dan setelah itu aku melihat Nabi wudhunya seperti ini, kesimpulannya. Jadi kita tidak ngajari di awal itu dengan paling ini. Tidak kebayang aja itu anak baru awal bisa baca juga belum. Jadi kasih ujian soal pertama, sholat rukun Islam berapa, sunnahnya apa. Ini tidak kebayang rukunnya apa, tidak kebayang lah. Karena yang penting itu adalah kebiasaan. Kita ngajarin dulu anak biasa itu, kita lihat benar wudhunya. Terus ilmunya nanti, bukan lagi kita diajar. Nanti kalau dia sudah bisa baca, kita kasih pemahaman, bisa nanam, baru. Makanya tadi kan, iman kami semakin bertambah. Ketika tahu sendiri, oh ini sumbernya Al-Quran, oh ini sumbernya hadis Nabi. Apalagi rukun wajib itu kan adanya di masa belakangan. Rukun wajib itu ya. Nah, itu ya, seterusnya. Kemudian ada sebelum ilmu itu juga ada hubungannya, yaitu ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Kalau urusan adab ini banyak ya, seterusnya ya. Jadi intinya adalah kita akan selalu berbaikan erat. Kita tidak ingin mengajukan kembali pendidikan kitab ini tidak lepas dari warisan-warisan para ulama. Tidak asal mengalas, kita cipta aja lah, kita terus terang itu apa adanya. Apa yang mereka tulis kita coba praktekkan aplikasi lapangan seperti apa. Dia ada pengembangan aplikasi, tapi setelah prinsip tetap semuanya merujuk kepada ilmu, kepada ilmiah, kepada para ulama, kepada Al-Quran, hadis Nabi, dan juga para ulama besar. Ini yang bisa disampaikan. Buat pertanyaannya, tidak ada pertanyaan, tidak ada. Misalnya kita ini nanti akan bicara teknis yang luar biasa ini. Itu kulitnya aja ya. Luas. Tidak ada yang bisa. Tidak ada ya. Tidak paham atau lagu dari paham atau belum? Tidak apa-apa ya. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah kita lakukan ini. Maaf atas segala kesalahan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.